Shalom, Jemaat GBI Sariwangi, Rayon 13 yang ada di Kota Bengkulu. Apa kabar keadaan saudara baik hari ini? Saya percaya walaupun kita ada di masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi, sudah 7 bulan kita ada di masa-masa yang sulit dan masa-masa pandemi. Tapi saya percaya kasih setia Tuhan tetap menyertai jemaat yang ada di Bengkulu. Ya, saya percaya penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan jemaat yang ada di Bengkulu. Nah, mari hari ini saya rindu menyapa saudara, saya rindu membagikan berkat buat saudara yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan. Mari katakan sama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Katakan, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Mari katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini saya mau bagikan tentang pengampunan, mengampuni. Nah, bagaimana sih mengampuni itu yang benar itu seperti yang Tuhan mau? Ya, kadang-kadang mungkin kita punya konsep sendiri tentang pengampunan. Tapi mari kita lihat, seperti apakah yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan mau kalau kita itu mengampuni. Mari saya ajak kita lihat dari pembacaan firman Matius 18. Matius 18, saya akan mulai ayat 21 tentang perumpamaan tentang pengampunan sampai 35. Mari Bapak Ibu boleh lihat di layar, nanti akan ditampilkan ayat-ayatnya. Ya, Bapak Ibu bisa ikut bersama-sama membaca. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara.
Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu." Nah saudara, yang pertama kita dari cerita ini akan mengerti seperti apakah konsep pengampunan itu yang benar. Ya. Nah saudara, satu kali Petrus itu tanya sama Yesus, "Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" Saudara perhatikan itu ayat pertama. Dia tanya, Yesus belum jawab, dia jawab sendiri saudara. Sampai 7 kali. Mengapa Petrus berkata demikian? Sampai 7 kali, memberi batasan terhadap berapa banyak saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Kenapa Petrus berkata demikian? Karena buat orang Yahudi angka 7 itu angka sempurna. Jadi kalau orang mengampuni sampai 7 kali itu sudah cukup. Tetapi Tuhan berkata tidak demikian. Bukan. Dengan jelas tanda seru. Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali itu berbicara bukan batasan. Tapi itu bicara bahwa 70 kali 7 kali itu adalah satu keadaan, satu hal yang harus dilakukan secara kontinu terus-menerus, seperti Tuhan juga melakukannya buat kita. Setiap kali kita berdosa, kita datang kepada Tuhan minta ampun. Seberapa sering, seberapa banyak kita datang kepada Dia, kita minta ampun. Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seberapa banyak saudara datang kepada Tuhan, saudara minta ampun, Tuhan pasti mengampuni saudara. Demikian juga saudara, dalam mengampuni sesama tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Seberapa banyak orang minta ampun pada saudara, minta maaf sama saudara, sebanyak itulah saudara harus mengampuni. Seperti Tuhan juga mengampuni saudara. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau
Tuhanku. Nah, yang kedua, bagaimanakah konsep pengampunan yang benar? Nah, saudara, Tuhan Yesus menggambarkan dalam cerita ini dengan satu perumpamaan. Dikatakan demikian, bahwa hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan ada seorang hamba yang mempunyai hutang 10.000 talenta. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan untuk dijual beserta anak-anaknya dengan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Perhatikan baik-baik. Hamba itu sujud, saudara, dan berkata, sabar Tuanku, akan segera kulunaskan hutangnya. Maka perhatikan ini konsep pengampunan. Hati raja itu tergerak oleh belas kasihan. Sehingga raja itu bukan hanya mengampuni orang itu, hamba itu, tapi juga membebaskan dan menghapus hutangnya. Saudara, konsep pengampunan Kristiani bukan sekedar ya saya ampuni, ya saya maafkan, tapi konsekuensi, tuntutan atas orang yang bersalah atau berdosa kepada kita, itu juga harus dilepaskan, harus dibebaskan, saudara. Sama seperti raja ini membebaskan, bukan hanya mengampuni tapi juga membebaskan segala tuntutan akibat daripada dosa, akibat dari kesalahan daripada hamba itu, yaitu hutang itu tadi. Mungkin saudara berkata, betapa sulitnya ya Pak mengampuni, betapa beratnya ya Pak mengampuni. Saudara, memang inilah konsep pengampunan Kristiani. Dan inilah kasih Allah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Memang kalau dengan kasih kita tidak mampu. Tapi Tuhan sudah berikan kasih-Nya buat kita waktu kita masih berdosa. Dia sudah berikan diri-Nya buat kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara pakai kasih Allah, saudara mau belajar menggunakan kasih Allah, maka saudara akan bisa mengampuni dengan benar, seperti yang Tuhan mau. Konsekuensi daripada pengampunan, yaitu membebaskan orang itu dari segala macam tuntutan akibat daripada kesalahan atau dosa. Yang mengerti ini katakan, amin. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mungkin ada yang bertanya atau berkata begini, Pak, betapa beratnya ya mengampuni itu. Seperti yang Tuhan mau, betapa sulitnya. Kalau begitu, saya boleh dong nggak mengampuni. Apakah saya boleh nggak mengampuni orang yang berdosa dan bersalah kepada saya? Saya mau katakan, dengar baik-baik. Mengampuni itu bukan pilihan. Mengampuni itu perintah Tuhan yang harus dikerjakan. Sekali lagi, mengampuni itu bukan pilihan. Mengampuni itu adalah perintah yang harus dikerjakan. Kenapa, Pak? Dengar baik-baik, ada 3 alasan minimal kenapa kita ini harus mengampuni kesalahan orang lain. Yang pertama, mari buka Matius 16. Nanti kita akan kembali ke ayat ini. Matius 16. Matius 16. Matius 16.
ayat 14. Matius 6 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, perhatikan ini, Bapa yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ada hukum paralel tentang pengampunan. Kalau kita mau mengampuni orang lain, maka ditulis Bapa yang di surga juga mengampuni kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, sekalipun saudara teriak-teriak sama Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Maka kalau saudara tidak mau mengampuni kesalahan orang, maka sekalipun saudara berteriak-teriak minta pengampunan, Tuhan tidak akan mengampuni. Itu hukum. Jadi saudara, sejauh mana Tuhan mau mengampuni terhadap dosa saudara, mengampuni terhadap kesalahan saudara, sejauh itulah, ya, sejauh mana, sejauh saudara mau mengampuni kesalahan orang lain kepada saudara. Sejauh saudara mau memaafkan dan mengampuni dosa orang lain kepada saudara. Nah, saudara bisa melihat betapa marahnya dalam perumpamaan tadi. Begitu hamba yang sudah diampuni dan dibebaskan hutangnya, ya, kepada raja, oleh raja dihapuskan hutangnya dan diampuni kesalahannya. Begitu dia ketemu kawannya yang hanya berhutang 50 dinar, dia mencekik kawannya. Begitu kawannya bilang minta ampun, minta maaf, dia nggak sanggup membayar. Maka kawannya itu dijebloskan dia ke dalam penjara. Saudara, padahal dia sudah memperoleh belas kasihan dari raja. Tapi dia memperlakukan saudaranya tidak demikian. Maka raja begitu marah sekali dan menyerahkan, ya, hamba itu kepada algojo. Saudara, kalau engkau tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga nggak akan mengampuni kesalahan kita. Pengampunan yang kita terima dari Tuhan, itu mengandung konsekuensi, yaitu kita harus mengampuni kesalahan orang lain. Yang mengerti ini katakan amin. Oleh karena itu saya berkata, mengampuni itu adalah perintah yang harus dikerjakan. Kenapa saudara? Karena kalau saudara nggak mau mengampuni dan akibatnya Tuhan tidak mengampuni kesalahan saudara, maka maaf, kalau saudara mati, saudara akan masuk ke neraka. Karena orang yang tidak diampuni dosanya pasti akan masuk ke neraka. Yang mengerti ini katakan amin. Mari, izinkan kasih Tuhan hari ini menjamah hatimu. Kalau engkau ada ganjelan, ada sakit hati dengan orang lain karena orang itu telah merugikan saudara, sudah melecehkan saudara, sudah menghancurkan hidup saudara, mungkin sudah menipu saudara. Mari hari ini dengan kasih Tuhan, lepaskan pengampunan untuk orang itu. Lepaskan kasih Tuhan untuk orang itu. Seperti dia sudah mengampuni saudara. Yang mau katakan, amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan,
tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Yang kedua, coba lihat Efesus 4 ayat 31. Dikatakan demikian, Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, bagaimana kita bisa membuang segala kepahitan? Bagaimana kita bisa membuang segala kebencian? Tidak ada jalan lain kecuali kita mau mengampuni. Karena dengan mengampuni kita sedang membuang itu dalam hati kita, segala kepahitan, segala kebencian. Kenapa kepahitan, kebencian itu berbahaya kalau nggak dibuang? Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Karena dari hati itu timbul pikiran jahat, saudara. Pembunuhan, perzinahan, dan sebagainya. Nah, kapan seseorang itu dari hatinya timbul pikiran jahat? Pada waktu orang itu sedang kepahitan. Pada waktu orang itu sedang mengalami kebencian. Makanya kepahitan, kebencian dalam hati itu harus dibuang. Karena itu menimbulkan pikiran yang jahat, menimbulkan kejahatan dalam hidup kita. Bagaimana cara membuangnya? Yaitu dengan melepaskan pengampunan. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu rumah tangga, seorang kaya sekali, suaminya orang kaya. Nah, saudara, ibu ini terlibat perzinahan dengan sopirnya. Nah, ini terjadi benar. Sopirnya hitam, jelek. Dan saya tanya, kenapa bisa berzina? Kenapa bisa selingkuh dengan sopir lagi? Ya, kenapa? Yang notabene supirnya jauh lebih miskin dari suaminya, jauh lebih jelek. Dia bilang gini, karena dia pahit sama suaminya. Pahit sama suaminya. Dan dia nggak bisa mengampuni suaminya. Sehingga dari situ dia bilang dia timbul pikiran untuk membalas kejahatan suaminya, untuk membalas sakit hatinya. Maka dia melakukan perzinahan dengan sopirnya. Betapa mengerikan sekali, saudara. Memang demikianlah, dari hati itu timbul pikiran yang jahat. Kapan itu? Pada waktu orang itu sedang kepahitan dan mengalami kebencian. Oleh karena itu Alkitab berkata mesti dibuang segala kepahitan dan kebencian kita. Dengan cara apa? Mengampuni. Oleh karena itu mengampuni bukan pilihan. Mengampuni adalah perintah yang harus dilakukan. Yang setuju katakan amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus mengampuni? Nah, perhatikan baik-baik saudara, di ayat 34 tadi, kita kembali ke Matius 18.
Begitu hamba yang sudah dihapuskan hutangnya, diampuni oleh raja, dan dia tidak mau mengampuni temannya hamba yang lain, apa yang terjadi saudara? Dikatakan di ayat yang ke-34, maka marahlah tuan itu, raja itu, dan menyerahkan hamba itu kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Perhatikan, menyerahkan orang itu kepada algojo. Kalau orang tidak mau mengampuni, ini bahaya sekali saudara. Maka dalam hidupnya dia, selain dia tidak akan dapat pengampunan dari Bapa, dalam masa hidupnya dia akan diserahkan pada algojo. Algojo, apa itu algojo? Algojo itu adalah pekerjaan-pekerjaan setan, pekerjaan-pekerjaan si jahat yang masuk dalam kehidupan seseorang. Setan itu penjahat, disebut pencuri, itu bisa masuk dalam kehidupan seseorang kalau ada celah dari hidup orang itu. Celahnya di mana ini Pak? Celahnya itu tadi saudara, kepahitan, kebencian karena nggak mau mengampuni itu. Maka dia akan leluasa pencuri itu bekerja dalam hidup orang ini. Dan saudara tahu apa pekerjaan pencuri? Apa pekerjaan kuasa kegelapan? Mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita kita, mencuri kesehatan kita, mencuri keuangan kita, membunuh dan membinasakan. Membunuh dan membinasakan. Bahaya saudara. Kalau kita nggak mau mengampuni, akan diserahkan pada algojo. Kuasa kegelapan, roh-roh jahat, pekerjaan si jahat itu akan leluasa bekerja dalam hidup kita. Dia akan mencuri kesehatan kita, mencuri keuangan kita, membuat kita bangkrut, bisnis kita bangkrut, mencuri kesehatan kita. Kita akan terkena dengan sakit penyakit, mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita. Itu yang akan terjadi. Baru-baru ini saja saudara, istri saya mendoakan seorang ibu. Sebelumnya ibu ini kena kanker payudara saudara, dan sudah habis banyak harta. Ya, kasihan sekali, menderita sekali saudara. Nah pada waktu mendoakan, karena setelah dia selesai kena penyakit kanker payudara, nah diduga saudara, di kepalanya itu ada tumor. Nah istri saya berkesempatan mendoakan, dan sebelum mendoakan Tuhan tuh ngomong sama istri saya, suruh dia mengampuni suaminya. Dan memang benar saudara, ternyata dia itu berpisah. Jadi belum resmi tapi berpisah dengan suaminya. Dan dia itu benci sekali, pahit sekali dengan suaminya. Nah istri saya bilang, aku mau mendoakan kalau kamu mau mengampuni. Ampuni suamimu. Saudara dibimbing untuk pengampunan. Walaupun waktu itu lewat telepon karena dia mau segera operasi. Dan dia mau melepaskan pengampunan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Begitu selesai dioperasi, karena diduga tadinya itu kanker tumor, dan dia setelah dioperasi akan dikemo. Ternyata setelah dioperasi dia tidak dikemo, saudara. Dokternya bilang, ini bukan kanker, setelah diteliti. Ternyata itu hanya gumpalan daging aja. Nah, saudara, dan yang dahsyat lagi, biaya operasinya juga sudah ada yang menutup. Coba lihat ya, kalau orang mengampuni, Tuhan itu bekerja mendatangkan kasih karunia buat hidup orang itu. Saya tutup dengan kesaksian saya, saudara. Nah, saudara, tahun 2015 Tuhan tuh kasih saya rumah di perumahan yang strategis dan termasuk perumahan yang elit di kota Semarang, yaitu di daerah atas di Geraha Candikolo. Nah, bagaimana Tuhan kasih saya rumah ini? Tahun 2015 bulan April Tuhan kasih saya rumah di sini. Sebelumnya 11 tahun saya tinggal di rumah jemaat saudara di Semarang bawah. Nah, ceritanya saudara, waktu tahun 2014 ada seorang anak Tuhan yang datang kepada saya waktu itu, tiba-tiba pinjam uang. Jumlahnya nggak sedikit, tapi dia pinjam step by step gitu. Nah, sebenarnya uang ini
Saya tabung untuk kebutuhan anak saya. 2015 mau masuk kuliah. Nah, kita harus bayar itu bulan Januari, saudara. Jadi saya udah tabung dari 2014. Nah, orang ini, anak Tuhan ini pinjam uang karena mamahnya masuk ICU. Nah, saya dan istri gak tahan, kasihan, kami pinjamkan uang itu. Sedikit datang lagi pinjam, lama-lama gak sadar jumlahnya puluhan. Nah, singkat cerita, waktu Januari tiba waktunya anak saya ini mesti bayar uang kuliah, sudah diterima di universitas yang dia mau. Nah, kami tagih uang itu ke orang yang utang itu, saudara, karena kami memang tabung untuk anak kami. Nah, orang itu jawab, dia nggak bisa bayar. Karena dia sendiri juga habis ditipu, dia nggak punya uang dan nggak bisa bayar. Waduh, saudara, berat, bingung gitu ya, campur aduk, marah, berat, bingung. Ya gimana ini, saudara? Anak saya mesti masuk kuliah, marah karena dia nggak bisa bayar juga, nggak mau ngomong lagi gitu ya. Tapi kami berdoa sama Tuhan. Saya istri berdoa dan kami dapat firman ini. Apa yang kami bagikan malam ini. Jadi yang saya bagikan ini bukan cuma teori, saudara. Saya mengalami. Ternyata konsep pengampunan itu saya harus membebaskan orang itu dari tuntutan. Termasuk yaitu tadi membebaskan hutangnya. Jumlahnya udah puluhan juta. Nah, akhirnya kami panggil orang itu, saudara. Dan kami ngomong, kami mengampuni dan kami bebaskan hutang. Saudara tahu apa yang terjadi? Bulan Maret, jadi itu Januari, kami panggil akhir Januari, Maret, sebulan kemudian, melewati Februari aja, ada seorang anak Tuhan, tawarkan kami, berikan kami rumah di Geraha Candi Golok. Rumah yang besar. Bukan hanya besar, saudara, tapi juga rumah yang indah. Lokasinya strategis dan di daerah yang indah, yang kami suka sekali. Luar biasa, saudara. Tuhan itu gak pernah berhutang. Bahkan untuk bayar uang kuliah untuk anak saya. Ya, ada seorang teman hamba Tuhan yang telepon. Dia ingat anak saya. Ya, dan dia bilang, sekarang mau masuk kuliah ya? Iya. Saya digerakkan untuk memberikan uang pangkalnya. Ya, biaya uang pangkalnya. Saya transfer. Bayangin, saudara, akibat saya mengampuni dan melepaskan tuntutan-tuntutan dari orang yang bersalah kepada saya, maka Tuhan ganti dengan rumah yang bagus, rumah yang indah di lokasi yang strategis, dan juga Tuhan gak berutang. Anak saya yang membutuhkan kuliah dicukupi oleh Tuhan sampai dia selesai, dicukupi biaya kuliah. Saya percaya, saudara, ya, saya percaya pengampunan yang kita berikan sesuai dengan konsep yang benar dari Alkitab akan mendatangkan kasih karunia yang besar. Mari yang mau dan percaya katakan amin. Tutup Alkitab, saudara. Saya ingin ngajak saudara berdoa. Mungkin di masa-masa pandemi ini ada banyak orang yang melukai saudara. Ada banyak orang yang menyakiti saudara. Banyak orang merugikan saudara. Mungkin ada banyak orang menipu saudara. Mungkin juga tidak sedikit yang melecehkan saudara. Maukah saudara mengampuni? Seperti yang Alkitab katakan. Mengampuni dengan tidak ada batasnya. Dan rela melepaskan segala tuntutan atas orang itu. Ayo. Berapa banyak saudara mau mengampuni? Angkat tangan saudara. Biar kasih Tuhan mengalir buat saudara. Memampukan saudara untuk mengampuni. Mari saudara mulai berkata, Tuhan, mampukan aku untuk mengampuni. Seperti Engkau sudah mengampuni aku. Katakan sama-sama. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi, yang mau mengampuni, angkat kedua tanganmu, katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ayo yang mau mengampuni, angkat kedua tanganmu. Ora lama takara lama. Bilang. Saudara, hari ini lepaskan pengampunan. Bilang, Tuhan, aku mengampuni. Sebutkan nama orangnya. Sebutkan. Tuhan, aku mengampuni. Aku mau mengampuni. Aku mau mengampuni. Aku mau mengampuni. Sebutkan nama orangnya. Tuhan, aku mau mengampuni dia. Aku mau mengampuni ini, Tuhan. Ora lama takara. Mari Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Anak-anakmu yang mau mengampuni. Ora lama takara. Beri kekuatan. Beri kekuatan untuk mereka bisa mengampuni. Ora lama takara lama syaka para ayo lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Ora lama. Saudara sudah mengampuni, tetap angkat tangan. Saya mau berdoa, saya mau cabut semua akar-akar kepahitan, akar-akar kebencian. Dalam nama Yesus, aku cabut atas anak-anakmu semua akar kepahitan, akar kebencian. Dalam nama Yesus, aku cabut sekarang. Oleh karena mereka mau mengampuni, aku cabut dalam nama Yesus. Dan aku minta Tuhan, gantikan dengan kasih karunia, gantikan dengan berkat-berkat-Mu buat mereka. Berkat kesembuhan, berkat mujizat, berkat keuangan, berkat pekerjaan. Dalam nama Yesus, berkat kelimpahan, berkat kerukunan, berkat keharmonisan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang ada di Bengkulu, seluruh cabang ranting yang ada. Jemaat-Mu yang ada di rayon 13 ini, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, amin.